Jika kedua kaki bebek dipatahkan, kemungkinan besar bebek itu tidak akan mati dan bahkan dengan kemungkinan yang cukup tinggi, setelah beberapa waktu ia akan bisa berjalan lagi. Tapi, itu sudah menjadi bebek pincang. Sekarang saya sedang membicarakan situasi di Selat Hormuz. Di sana ekonomi dunia untuk sementara waktu seperti mematahkan kedua kakinya sendiri dan ketika tercapai kesepakatan antara AS dan Iran, bebek itu seolah-olah mulai berjalan lagi. Dan minyak memperlihatkan hal itu. WTI mencatatkan level terendah sejak 11 Maret tahun ini dan memberikan penutupan candle harian terendah sejak 10 Maret tahun ini. Ini tentu saja adalah hal yang positif, tapi kemudian datang juga hal negatifnya. Israel mulai membombardir Lebanon. Iran tidak menyukai hal itu, dan negosiasi lebih lanjut antara ICIS dan Iran pun dihentikan. Artinya bebek kita masih terlihat pincang. Saya membicarakan hal ini menjelang ulasan atau analisis hari ini tentang Bitcoin, karena situasi ekonomi dunia tidak sebaik yang terlihat dan bebek ini bisa jatuh kapan saja. Dampak dari situasi yang sudah terjadi, seperti terhentinya pasokan bahan bakar, pupuk, dan gas alam, hampir pasti akan memengaruhi efektivitas ekonomi dunia dan hasil-hasilnya. Dan ini bukan lagi soal kemungkinan, melainkan semata-mata soal waktu kapan hal itu akan terjadi. Lalu, bagaimana semua ini berkaitan dengan Bitcoin? Nah, bahkan orang buta pun bisa melihat dan orang tuli bisa mendengar bahwa pasar saham setiap minggu mencetak rekor tertinggi baru, sementara Bitcoin dan mata uang kripto lainnya masih jauh dari rekor tertinggi mereka dan bahkan sesekali mencatatkan titik terendah tahunan. Ini menunjukkan bahwa pasar tidak terburu-buru untuk menanamkan uang pada instrumen keuangan yang berisiko. Kemarin saya merekam video di TikTok, di mana saya mengatakan bahwa saya sama sekali tidak merekomendasikan membeli Bitcoin, karena kemungkinan besar harganya akan turun jauh lebih rendah begitu indeks S&P 500 mengalami koreksi. Hal ini hampir pasti akan terjadi jika mengacu pada analisis teknikal saya terhadap S&P 500. Ngomong-ngomong, ulasan tersebut akan tayang hari ini setelah pembahasan tentang Bitcoin. Tapi sekarang kita tetap membahas tentang Bitcoin. Apakah ini berarti Bitcoin tidak bisa naik di sini dan sekarang? Tentu saja bisa, namun saat ini tidak ada apapun di grafik yang menunjukkan hal tersebut. Bitcoin terjebak di kisaran 62 hingga 64 ribu dolar setelah turun dari area 67 ribu. Saat ini diperdagangkan kira-kira di kisaran 63.400 hingga 63.500. Ini adalah area penutupan hari Jumat di bursa berjangka Chicago. Jadi setelah upaya pemulihan, pasar tidak berhasil mempertahankan keberhasilannya dan Bitcoin kembali bergerak sideways, kali ini dengan tekanan dari penjual. Masalah utama Bitcoin, seperti juga pasar keuangan secara keseluruhan, saat ini bukanlah masalah lokal, melainkan makroekonomi. Dan yang terpenting, hal ini berkaitan dengan kebijakan The Fed. Karena jika sebelumnya pasar mengharapkan penurunan suku bunga dari Federal Reserve, sekarang pasar semakin condong pada kemungkinan bahwa suku bunga justru akan dinaikkan dalam waktu dekat. Dan itu berarti uang menjadi lebih mahal, kredit lebih mahal, dan kebutuhan akan dolar semakin besar. Dan ketika pasar membutuhkan dolar, mereka menjual apapun yang bisa ditukar dengan dolar, mata uang kripto, saham, dan aset berisiko lainnya. Suku bunga yang lebih tinggi memberikan tekanan baik pada pasar saham maupun pasar kripto. Saat ini tekanannya masih bersifat potensial, tetapi tetap saja tekanan. Selain itu, perlu juga memperhatikan arus ETF pada Bitcoin. Arus tersebut masih tetap lemah. Ini adalah kekurangan utama untuk skenario bullish, karena pada tanggal 16 Juni terjadi sedikit arus masuk ke ETF Bitcoin sebesar 10 juta dolar, namun pada tanggal 17 Juni sudah terjadi arus keluar sebesar 82,5 juta. Pada tanggal 18 Juni, sekitar 91 juta dolar lagi keluar dari ETF Bitcoin. Jadi dalam 3 sesi perdagangan terakhir yang tersedia, total sekitar 163 juta dolar keluar dari ETF Bitcoin. Ini sama sekali bukan sebuah bencana, tetapi ini jelas bukan fondasi yang biasanya menjadi dasar bagi tren naik yang cukup kuat dan stabil. Kesepakatan Trump dengan Iran memberikan sedikit kelegaan bagi pasar dan bahkan mendorong pasar saham. Namun perhatikan bahwa pasar kripto yang berisiko hampir sama sekali tidak bereaksi terhadap hal ini. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini tidak berarti bahwa Bitcoin tidak bisa naik. Dalam salah satu komentar di TikTok saya kemarin, muncul pemikiran yang cukup masuk akal. Hingga pemilu musim gugur di ISG pasar saham mungkin saja tidak dibiarkan jatuh, tetap stagnan, atau bahkan didorong naik. Artinya secara teori, Bitcoin memiliki jendela peluang hingga waktu tersebut. Tentu saja jika kita mengikuti versi ini,
Secara teori, kita bisa saja melihat Bitcoin di angka 70.000, 80.000, bahkan hingga 110.000 dolar. Skenario seperti itu sama sekali tidak bisa dikesampingkan. Namun saya tekankan, saat ini dari sudut pandang analisis teknikal tidak ada alasan untuk membeli. Saat ini situasinya lebih mirip upaya stabilisasi daripada dorongan bullish yang meyakinkan. Jika Bitcoin tidak mampu bertahan di atas 64 hingga 64,5 ribu, sementara arus ETF tetap negatif, maka seluruh kenaikan saat ini akan lebih terlihat sebagai jeda sebelum penurunan yang lebih dalam ke dasar, bukan sebagai awal dari tren naik. Namun, jika S&P 500 terus naik, arus keluar ETF berubah menjadi arus masuk ETF, dan dolar mulai melemah, maka Bitcoin akan memiliki peluang untuk memperbarui level tertinggi dalam beberapa minggu, atau bahkan mungkin dalam beberapa bulan. Sekarang mari kita beralih ke analisis teknikal dan lihat apa yang bisa kita pelajari darinya. Di depan kita ada grafik candle harian Bitcoin, dan kita bisa melihat bahwa Bitcoin kembali terjebak di rentang yang sama, di mana ia diperdagangkan kira-kira sejak 5 Februari 2026, dan mungkin hingga 7 April tahun ini. Perhatikan bahwa kita memiliki level support kunci. Pada dasarnya, ini adalah garis pertahanan terakhir Bitcoin pada candle harian. Ini adalah 62.909 dolar. Beberapa hari yang lalu saya sudah menguraikan dua skenario perkembangan. Ketika pada 17 Juni Bitcoin diperdagangkan di kisaran 64,5 ribu dolar. Salah satu skenarionya adalah kenaikan langsung dari level saat ini ke sekitar 70,5 ribu ke batas atas rentang, atau kelanjutan penurunan ke area 62.909 ke batas bawah rentang. Saya bilang bahwa skenario kuning, ini dia kurva kuning adalah yang lebih diutamakan, lebih mungkin terjadi. Perhatikan juga fakta bahwa Bitcoin belum menembus level 62.909 dan sejauh ini hanya menyentuhnya dengan bayangan lilin saja. Hal ini cukup memberi harapan. Namun, jika kita menelan candle penurunan ini dari 18 Juni, dan untuk itu Bitcoin harus menutup, mari kita lihat di mana. Di atas level 64.509 dolar, maka dalam hal ini kita sudah berhak berbicara tentang kenaikan setidaknya ke area 66.272 dolar dan secara potensial ke kisaran 70.580 dolar. Namun di sini kita harus memperhatikan lingkaran kuning ini. Dan di sini saya menyoroti persilangan antara rata-rata pergerakan 50 hari dan 100 hari. Dan ini adalah persilangan bearish ketika rata-rata pergerakan 50 hari yang lebih cepat atau jangka pendek menembus ke bawah rata-rata pergerakan yang lebih lambat. Ini menunjukkan bahwa di sini dan sekarang, tren jangka pendek lebih mengarah pada prioritas atau tekanan ke bawah, yang berarti karena adanya persilangan ini, kita memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk memperbarui level terendah di bawah 59.130 dolar. Sekali lagi, indikasi utama untuk pergerakan ini adalah jika Bitcoin bertahan pada candle harian di bawah level 62.909 dolar, sedangkan jika bertahan di atas level 64.509 dolar, justru sebaliknya, itu akan menunjukkan potensi kenaikan. Semuanya sangat jelas. Ada level-level tertentu yang bisa Anda jadikan acuan. Saat ini adalah pergerakan sideways menurut semua indikator formal. Sekarang saya akan menghapus semua garis dan untuk awalnya beralih ke candle bulanan. Ya, masih kurang dari 2 minggu lagi sampai akhir bulan. Namun perhatikan, saat ini Bitcoin diperdagangkan di bawah semua level yang pernah ada sejak Oktober 2024. Artinya saat ini kita berpotensi mendapatkan penutupan candle bulanan terendah dalam sekitar 1,5 tahun terakhir. Mungkin saja saya salah. Jangan terlalu kritis, kalian bisa melihat semuanya di grafik. Dan ini berarti bahwa ke depannya pergerakan bisa berlanjut, pertama-tama menuju penutupan candle Agustus 2024, yaitu 59.000 dolar, dan Bitcoin sudah pernah turun ke level ini, lalu terbuka peluang lebih lanjut ke bawah menuju dasar candle Februari 2024, yaitu 42.500 dolar. Artinya, jika Juni ditutup di kisaran level saat ini, maka jangan harap ada hal baik dan ini tidak menjanjikan sesuatu yang positif. Sekarang mari kita lihat candle mingguan. Pada candle mingguan, situasinya juga bisa dibilang tidak terlalu baik. Perhatikan, sedang bersiap terjadi persilangan bearish antara moving average 50 minggu dan 100 minggu, namun untuk saat ini masih terlalu dini untuk membicarakannya, ini baru sebatas indikasi awal.
Namun demikian, Bitcoin telah menghentikan penurunannya sekali lagi di garis pertahanan terakhir, yaitu moving average 200 minggu, dengan risiko menelan kenaikan minggu sebelumnya. Dan jika tiba-tiba kita melihat bahwa Bitcoin ditutup di bawah moving average 200 minggu pertama, itu secara otomatis akan berarti menelan kenaikan minggu lalu, dan kedua itu akan berarti terjadinya penembusan dukungan penting. Dan selanjutnya akan terbuka jendela peluang ke area penutupan bulan September tahun 2024 pada grafik mingguan di $55.000, dan kira-kira di area yang sama juga terdapat moving average 300 minggu. Jadi situasinya benar-benar tidak baik. Dan pada grafik mingguan kita hanya bisa berbicara tentang kemungkinan pembalikan arah setelah terjadi penyerapan terhadap candle besar penurunan ini. Artinya Bitcoin harus ditutup di atas $74.000. Jadi grafik mingguan memberikan peluang yang lebih kecil lagi untuk pertumbuhan Bitcoin, karena bahkan kenaikan ke kisaran 73 hingga $74.000 pun belum akan menjadi tanda pembalikan arah. Ini mungkin merupakan koreksi maksimum yang diperbolehkan sebelum penurunan yang lebih dalam, karena minggu sebelum yang lalu, perhatikan, ditutup lebih rendah dari semua yang terjadi setelah Oktober 2024. Ini juga buruk. Jadi candle mingguan menunjukkan tren turun, candle bulanan memang belum ditutup, tapi secara tidak langsung juga mengindikasikan penurunan. Sedangkan candle harian menunjukkan bahwa saat ini kita sedang mengalami pergerakan sideways dan berada di titik pengambilan keputusan. Sekali lagi, situasi di pasar memang berubah-ubah, namun saat ini bisa dibilang kecenderungannya lebih besar untuk turun daripada naik. Kita akan terus memantau perkembangan situasi. Saya sudah menunjukkan level-level kunci di mana setelahnya akan terjadi kenaikan atau penurunan. Saya juga ingin menegaskan sekali lagi bahwa saya berdagang di platform Quant Fury. Saya sarankan Anda melakukan hal yang sama jika Anda terlibat dalam trading atau investasi, karena di sini Anda sama sekali tidak membayar komisi apapun. Kutipan spot, ribuan instrumen keuangan mulai dari mata uang kripto, pasar forex, saham, indeks, komoditas, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga sukses untuk Anda. Sampai jumpa.